Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Artinya kalau saya bekerja dengan kasih hari ini, maka hari ini saudaraku, waktu timing yang saudara dan saya miliki itu kita dedikasikan atau kita khususkan bagi pekerjaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahasa yang mungkin lebih gampang diartikan, saudaraku, adalah orang itu akhirnya jadi apa ya? Fokus dengan pekerjaannya, dia akan all out dengan pekerjaannya, dia akan jadi orang yang rajin di dalam bekerja. Itu pengabdian diri, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau hari ini kita sungguh-sungguh memberikan dedikasi hidup kita dalam pekerjaan ini, atau mengkhususkan hidup kita dari pekerjaan yang kita lakukan hari ini, itu berarti kita akan melakukan dengan totalitas hidup kita. Kita akan lakukan dengan sepenuh hati. Kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Kita tidak akan lakukan setengah-setengah. Kita tidak akan lakukan main-main. Kita tidak akan lakukan, saudara, dengan malas-malas. Tapi kita akan lakukan dengan betul-betul, saudaraku, memberikan dedikasi, mengkhususkan semua waktu kita, hidup kita bagi pekerjaan. Itu bukti bahwa saudara dan saya sedang melakukan pekerjaan kita dengan kasih. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Kami sudah menyanyikan puji-pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan kesempatan ini juga kami rindu untuk mendengar firman. Tuhan bicara, Tuhan nyatakan apa yang menjadi pesan dan kehendak Tuhan buat kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan ini boleh menjadi bekal, ini boleh menjadi penuntun pelita bagi setiap kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Istimewa dalam tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Bicaralah Tuhan, Roh Kudus ambil alih dari awal, pertengahan, sampai akhir dari ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Semua yang rindu kebenaran, mari sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih tentunya buat kesempatan pagi hari ini. Saya diizinkan Tuhan untuk kembali boleh ada di tempat ini berbagi berkat firman Tuhan. Tema renungan yang mau saya seberangkan buat kita semua pada pagi hari ini adalah bekerja dengan kasih. Ya, coba kita sebut dulu 1, 2, 3. Bekerja dengan kasih. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan kitab suci kita atau Alkitab, kita menemukan ada ayat-ayat eksplisit dan ayat yang implisit bicara tentang bagaimana kita harus bekerja dengan kasih. Pagi hari ini saya mau tunjukkan 2 ayat saja dari begitu banyaknya ayat yang bicara itu. Saya mau kita lihat dulu kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13, ayat yang pertama, yang menganjurkan kepada kita untuk melayani atau bekerja dengan kasih. Saya bacakan firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, garis bawahi kalimat ini, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah. Kata layani di sana tentu saudara bicara soal suatu pekerjaan atau suatu tindakan yang kita lakukan, saudaraku, dan itu dikatakan harus dilandasi dengan kasih. Ayat yang kedua yang mau menjadi sorotan kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam kitab 1 Korintus 16 ayat 14. Ini lebih lagi eksplisit tentang bagaimana orang bekerja dengan kasih. 1 Korintus 16 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Saudara, 3 ayat ini mari kita akan memperhatikan. Saya bacakan buat kita ayat ini lagi, 1 Korintus pasal yang ke-16. Ya, ayat yang ke-14 mulai. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi saudara, ini lebih eksplisit. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kata lakukan pekerjaan di dalam teks ini, saudara, ini merujuk kepada semua tindakan kerja yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, menariknya,
Kata lakukanlah di dalam teks yang tadi kita baca itu ditulis dalam bentuk imperatif. Kalau saudara ditulis dalam bentuk imperatif, itu berarti suatu kata perintah yang harus dikerjakan terus-menerus. Itu berarti hari ini kita bekerja dengan kasih, besok kita harus bekerja lagi dengan kasih, lusa kita harus bekerja dengan kasih, terus-menerus. Itu tidak ada hentinya, imperatif, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kasih, bekerja dengan kasih itu merupakan suatu tren atau gaya hidup yang harus kita hidupi dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen, ya. Justru kalau saudara tidak melayani dengan kasih, itu berarti tidak menunjuk ciri kekristenanmu. Jadi kalau orang bekerja tetapi kasih diabaikan, kasih dikesampingkan, itu berarti saudara ada sesuatu, ada something yang tidak beres dengan hidup kerohaniannya atau hidup kekristenannya. Nah, pada hari ini kita semua yang hadir, saudara yang terkasih dalam Tuhan, memulai ibadah untuk saudara ada di dalam suatu pekerjaan, itu tentu mau menata kehidupan kerohanian kita, ya. Mau saudara supaya hari ini kita bukan hanya bersyukur, tetapi bagaimana kita menjalani syukur itu. Sebab saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur di dalam kekristenan dalam tanda kutip itu bukan hanya sekedar suatu ucapan atau suatu kata-kata atau suatu tindakan religius. Ya, saya ulang lagi ya. Mengucap syukur itu bukan hanya sekedar suatu kata-kata yang kita nyatakan lewat doa kita, lewat puji-pujian kita, saudara, lewat kata terima kasih Tuhan, thank you God, dan lain sebagainya. Tetapi mengucap syukur di dalam hidup kekristenan itu, saudaraku, diwujud nyatakan dengan ekspresi hidup dalam setiap kesehariannya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, secara religius memang kita sedang melakukan ucapan syukur saat ini dalam ibadah ini. Tetapi saudara, setelah kita beribadah, sebenarnya seluruh tindakan hidup kita itu harus mengekspresikan ucapan syukur itu. Nah, kalau kita mengekspresikan ucapan syukur kita, maka tidak bisa terpisahkan dalam pekerjaan kita, kita mesti wujud menyatakan itu. Di dalam apa? Ya di dalam kasih. Sebab orang kalau sudah tidak bekerja di dalam kasih, berarti ucapan syukurnya, ibadahnya itu hanya ibadah formalitas, ibadah omong kosong, bahasa yang mungkin lebih gampang dimengerti. Itu artinya saudara, semua kegiatan rutinitas rohaninya itu hanya suatu hal yang memang sudah terpola, tapi bukan sesuatu yang bermakna di dalam hidupnya. Sebab kalau hal itu bermakna, itu akan membuat orang itu menginterpretasikan dalam pekerjaannya atau mewujud nyatakan dalam action hidupnya bahwa dia akan menyatakan dalam gaya hidupnya. Salah satunya bekerja dengan kasih. Nah, karena itu saudara, pada pagi hari ini saya mau membahas 3 hal penting tentang bagaimana kita bekerja dengan kasih. Konteks yang kita perhatikan adalah 1 Korintus pasal 16 ya. Ayat yang ke-15 dan seterusnya saya mau bacakan bagi kita. Saudara lihat ayat ini. Ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara. Kami tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjeripaya. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Saudara, di ayat yang ke-16, 14, Paulus bicara soal bekerja di dalam kasih. Lalu di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, Paulus kemudian memberikan contoh nyata. Ini loh orang yang bekerja dengan kasih, ya. Siapa mereka? Ada disebut di sana Stefanus dan keluarganya. Ada di sana disebut dengan orang yang bernama Fortunatus. Ada yang di sana disebut dengan orang yang bernama Akaikus. Saudara, ini orang-orang yang Paulus jadikan sebagai suatu gambaran atau suatu contoh. Ini loh, kalau kamu mau bekerja kasih, belajar nih dari orang-orang ini. Nah, pagi hari ini saudara, kita akan belajar 3 hal itu dari mereka. 3 hal ini saudara yang kita mau temukan. Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan di ayat 15, ada kata di sana mengabdikan diri kepada pelayan. Jadi orang yang bekerja di dalam kasih itu adalah mereka yang mengabdikan diri di dalam pelayanan. Sebut sama-sama dengan saya, mengabdikan diri. 1, 2, 3.
Mengabdikan diri. Bilang sambil kiri kanan, hari ini kamu siap mengabdikan diri? Saudara terkasih, jadi kalau saudara mau melayani di dalam kasih atau mau bekerja di dalam kasih, maka ciri ini tidak boleh dipisahkan dari hidup saudara dan saya. Yaitu kita harus melakukan pengabdian diri di dalam pekerjaan kita. Pengabdian diri, saudaraku, itu dipakai kata apiorosan dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab. Itu artinya adalah mendedikasikan atau mengkhususkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Artinya kalau saya bekerja dengan kasih hari ini, maka hari ini, saudaraku, waktu timing yang saudara dan saya miliki itu kita dedikasikan atau kita khususkan bagi pekerjaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahasa yang mungkin lebih gampang diartikan, saudaraku, adalah orang itu akhirnya jadi fokus dengan pekerjaannya. Dia akan all out dengan pekerjaannya. Dia akan jadi orang yang rajin di dalam bekerja. Itu pengabdian diri, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau hari ini kita sungguh-sungguh memberikan dedikasi hidup kita dalam pekerjaan ini, atau mengkhususkan hidup kita bagi pekerjaan yang kita lakukan hari ini, itu berarti kita akan melakukan dengan totalitas hidup kita. Kita akan lakukan dengan sepenuh hati. Kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Kita tidak akan lakukan setengah-setengah. Kita tidak akan lakukan main-main. Kita tidak akan lakukan, saudara, dengan malas-malas. Tapi kita akan lakukan dengan betul-betul, saudaraku, memberikan dedikasi, mengkhususkan semua waktu kita, hidup kita bagi pekerjaan. Itu bukti bahwa saudara dan saya sedang melakukan pekerjaan kita dengan kasih. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau baca beberapa ayat yang bicara tentang orang Kristen memang harus mendedikasikan atau mengkhususkan hidupnya ketika dipercayakan di dalam suatu pekerjaan. Perhatikan misalnya ayat di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan segenap tenaga. Itu namanya dedikasi itu, saudara. Jadi kalau Tuhan kasih kita hari ini ada di bagian loket, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Kalau ada di bagian tensi apa ya? Tensi darah kok? Pokoknya itu nama medis, saudara yang tahu, dia ngomongnya taruh-taruh ya. Maka kerjakanlah dengan, saudaraku, segenap tenagamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Itu kata firman Tuhan ya. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Dengan kata lain begini, orang yang mendedikasikan hidupnya dalam pekerjaan, itu orang sadar benar bahwa hidup ini, saudaraku, ada batas waktunya. Bukan unlimited, saudara. Sehingga lu hidup ini selama-lamanya, tidak. Ada waktu di mana kita tidak akan ada lagi dalam situasi seperti hari ini. Kita ada di suatu pekerjaan. Karena itu selagi Tuhan kasih kita kepercayaan, lakukanlah pekerjaan itu dengan sepenuh hati kita, dengan sekuat tenaga kita. Ada amin? Ada amin? Amin. Nah, makanya Kolose 3 ayat 23 bilang begini, ayat terkenal 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu atau dengan dedikasimu, saudara. Seperti apa? Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, jadi semua pekerjaan yang kita lakukan dengan dedikasi penuh, totalitas, dengan all out, itu tidak pernah sia-sia. Saudara, itu tidak hanya dibayar dengan gaji yang saudara terima dari pemerintah, tapi suatu kelak nanti, kalau Tuhan datang kembali, dedikasimu di puskesmas Kota Kupang, Anda akan terima upahnya waktu sangkakala Allah dibunyikan dan Kristus datang bersama dengan para malaikatnya. Amin. Nanti panggil bagian ruang sterilisator, nanti panggil bagian poli balita, ya saudara, poli remaja, poli lansia, maju satu-satu ya saudara. Misalnya ada Yublina, ada Magdalena dan lain sebagainya ya saudara.
Lalu nanti Tuhan panggil Magdalena, karena engkau sudah mendedikasikan waktumu, hidupmu, waktu Anda bekerja dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati, terimalah upahmu. Ini bukan cerita putar balik omong kosong, ini kenyataan nanti. Saudara, tapi kalau kamu dedikasi betul-betul hidupmu untuk pekerjaan, tapi yang kerja pamokol, datang terlambat, ya saudara, itu loh tuh angka buah harus pakai, ya saudara. Lihat Amsal 22 ayat 29. Jadi, saudara, penting sekali kita mendedikasikan hidup kita. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Itu dia ada tanda tanya. Pernahkah kau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Lalu kalimat selanjutnya jawabannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Jadi orang kalau punya loyalitas, saudaraku, orang kalau mendedikasikan hidupnya bagi sungguh-sungguh bagi suatu pekerjaan, dia akan berdiri sejajar dengan raja-raja. Itu ayat bilang begitu. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Tapi kalau kerja omong kosong, putar balik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, curi waktu, curi tulang. Oh, ini model begini nih, parah. Ya, saudara yang terkasih, makanya anak-anak Tuhan kita mesti punya ciri kerja yang baik. Karena Tuhan menjanjikan suatu kali kelak kalau Tuhan datang, Anda akan terima sesuatu dari Tuhan. Efesus 6 ayat 7-8. Kerjakanlah dengan rela seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, jika ia telah melakukan sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi bukan balasannya dari kepala puskesmas, bukan balasannya dari dinas kesehatan, bukan balasannya dari dinas kesehatan provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi balasannya Tuhan yang akan berikan kepada saudara. Ada amin? Amin. Bilang samping kiri kanan sekali lagi, dedikasikan hidupmu bagi pekerjaan hari ini. Dedikasikan pekerjaan. Saya punya saudara beberapa arti atau kepanjangan dari kata rajin. Sebelum saya tutup bagian yang pertama, rajin itu artinya rencana akan jadi indah, nekat. Jadi kalau ada nekat, pasti rencana akan jadi indah. Yang kedua, rajin itu rela angkat jemari, itu niat. Ya saudara, jadi maksudnya kita pun tangan ini mesti angkat terus, mesti kerja terus, ya, mesti dedikasikan terus. Maka saudara akan lihat sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara. Tapi juga rajin itu bisa berarti rezeki akan jatuh jika ngantuk. Ya sudah, rezeki akan jatuh jika ngantuk. Ya, jadi kalau kamu tidak rajin, dengan kata lain, rezekimu hilang, ya, upahmu hilang. Ya, kalau kamu tidak mau dedikasikan hidupmu bagi pekerjaan, maka kamu sudah tidak hidup di dalam kasih. Selanjutnya tidak hidup di dalam kasih, rezeki hilang. Nah, karena itu hari ini saya ulangi saudaraku, bekerjalah dengan kasih. Kalau saudara bekerja dengan kasih, hari ini dedikasikan hidupmu, dedikasikan waktumu, dedikasikan tenagamu dengan penuh sungguh-sungguh bagi pekerjaan yang Tuhan percayakan hari ini. Sebab tidak ada pekerjaan yang tidak dilihat oleh Tuhan. Hari ini saudara bisa tidak menerima upahnya, tetapi satu kelak nanti kalau Tuhan datang, Anda pasti menerima upahnya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, orang yang bekerja dengan kasih, itu kita temukan di ayat yang ke-16, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bacakan kalimat ini. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja. Garis bawahi kata turut bekerja. Itu dipakai kata sinergonti, dari asal kata sinergo. Dari kata sinergo itu muncul kata sinergi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, apa kata sinergi, sinergo itu saudaraku? Itu bicara tentang bekerja secara tim atau kerja sama, bukan bekerja individual. Nah, saudara terkasih, orang yang bekerja di dalam kasih, itu dia membangun suatu kebersamaan di dalam bekerja. Dia membangun suatu teamwork. Dia bersinergi dengan yang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi bukan one man show, bukan satu orang sendiri, tetapi ada suatu kerja tim yang betul-betul dilakukan bersama. Nah, itu karena ada landasan yang namanya kasih. Tanpa ada kasih, orang tidak bisa kerja sama. Tanpa ada kasih, dia akan bekerja sendiri-sendiri. Akan
akan rasa diri lebih pintar, tidak butuh orang lain, akan rasa diri paling hebat, dan orang lain semua itu sampah. Itu karena sekali lagi dia tidak punya kasih. Tetapi orang kalau memiliki kasih, saudara, dia melakukan pekerjaannya dengan kasih, dia akan merasa bagaimana hidupnya itu, saudara, seperti komunitas suatu manusia sosial, yang mana kebergantungan seorang kepada yang lain itu sangat erat, tidak bisa terpisah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini puskesmas akan menjadi puskesmas yang luar biasa, bukan karena hanya kepala atau pemimpin puskesmas ini, ya, tapi ada orang-orang yang lain, saudara. Ya, semua ada di dalam puskesmas ini harus mempunyai suatu kekompakan, kerjasama yang erat. Sebab kalau tidak, maka tidak mungkin bisa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melihat adanya suatu hasil pekerjaan yang menyenangkan. Makanya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kalau kita pelajari Alkitab, saudara, kita menemukan Alkitab itu bicara soal sinergi secara berulang-ulang kali. Orang Kristen diminta untuk bersinergi, saudara. Saya mau tunjukkan beberapa ayat. Misalnya Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9. Perhatikan firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Berdua lebih baik dari seorang diri. Itu saudara yang terkasih. Artinya suatu kerja tim, ya, itu menjadi menyenangkan. Itu yang akan mendatangkan hasil yang terbaik. Makanya orang yang kalau melakukan sesuatu dengan kasih, dia tidak bekerja sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat tadi keluarga Stefanus. Saudara, dikatakan keluarga Stefanus, bukan Stefanus sendiri, tapi keluarga Stefanus. Itu berarti Stefanus dan seisi rumahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, mungkin tambah sepupu lain, atau mungkin tambah lain bapak besar, paman, dan lain sebagainya. Namanya keluarga. Lalu saudara, di bagian berikutnya tadi, ayat yang ke-17, kita menemukan juga ada orang-orang lain yang disebutkan di sana. Ada Fortunatus, ada Akaikus. Mereka semua ada di dalam pekerjaan itu, ya, saudara. Jadi bukan sendiri. Bahkan kalau saudara bandingkan beberapa ayat di dalam kitab Roma pasal 16 misalnya, Paulus itu tidak seorang diri dia dalam melayani, dalam bekerja, saudara. Dalam hal itu tentu hal rohani, saudara. Dia punya banyak sekali orang-orang yang membantu pekerjaan. Yesus juga begitu ketika dia datang, padahal dia Allah, tetapi dia panggil 12 rasul yang mendampingi dia. Bahkan saudara, waktu dia sedang melayani di berbagai tempat, bukan hanya 12 rasul itu saja, tapi ada perempuan-perempuan yang lain. Kalau saudara baca Lukas pasal 8, kita menemukan di sana ada Maria Magdalena yang dibebaskan dari 7 roh jahat, ada istri Kusa bendahara Herodes. Saudara, mereka semua menopang rombongan pelayanan Tuhan Yesus. Itu kerja tim. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya suatu tim kerja. Ya, karena keberhasilan suatu pekerjaan itu tidak bisa dihasilkan oleh satu orang, atau dalam hal ini one man show, tidak bisa. Itu harus merupakan suatu kerja tim. Nah, hanya bisa terjadi suatu kerja tim kalau ada landasan yang namanya kasih di sana. Sebab kalau tidak ada kasih, lu gue, ya saudara, lu sapa beta sapa, itu akan terjadi, saudara. Orang akan saling membenci, iri hati, saudaraku. Satu naik akan kasih jatuh satu, saudara. Itu karena sekali lagi dia tidak punya kasih. Tapi kalau orang bekerja di dalam kasih, dia akan menjadi satu tim kerja yang kuat, yang kompak, yang sungguh-sungguh, saudaraku, akan membangun suatu pekerjaan itu menuju suatu hasil yang lebih baik. Ada amin? Amin. Bilang samping kiri kanan, kita harus kompak. Harus kompak. Sama-sama bilang sama saya. Puskesmas Kota Kupang, 1, 2, 3. Puskesmas Kota Kurang, Kupang. belum semua. Puskesmas Kota Kupang. Puskesmas Kota Kupang. Kupang Kota, saya tak balik ya. Ulang. Puskesmas Kupang Kota. Puskesmas Kupang Kota. Harus kompak. Harus kompak. Harus kompak. Harus kompak. Bilang sambil kiri kanan, kita kompak. Bukan hanya bajunya yang kompak, bukan hanya seragamnya yang kompak, tetapi hati kita harus kompak. Amin. Amin. Kalau saudara lakukan itu, pasti saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita semua. Tadi itu ayat yang jelas, yang kompak itu menghasilkan hasil jerih payah yang saudara dan saya pasti akan nikmati. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, yang terakhir, yang ketiga adalah bekerja dengan pengorbanan.
kata jeripayah. Perhatikan kalimat itu, jeripayah. Ya. Jadi saudara, orang yang lakukan segala sesuatu dengan kasih, saya ulang, satu, ya, dia adalah orang yang sungguh-sungguh memberikan totalitas dedikasi hidupnya bagi pekerjaan. Dua, dia adalah orang yang membangun teamwork atau kerjasama dengan tim, kompak. Yang ketiga, dia seorang yang berjeripayah. Kata jeripayah itu di dalam teks ayat 16 itu dipakai kata kopionti dalam bahasa Yunani. Kopionti itu artinya ada pengorbanan. Jadi saudara, orang kalau bekerja dengan kasih, dia pasti ada pengorbanan di sana. Ada pengorbanan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik sekali kata kopionti itu ditulis dalam bentuk partisip present aktif datif. Saya jelaskan kepada kita semua. Saudara, partisip itu artinya apa? Pengorbanan itu bukan cuma ngomong doang. Partisip itu berarti ada tindakan nyata. Saudara, partisip itu berarti, dari kata partisip itu muncul partisipasi, ambil bagian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi orang yang saudara berjeripayah itu bukan sekedar ngomong, atau orang yang mau memberikan pengorbanan dalam suatu pekerjaan itu bukan ngomong doang, itu lakukan. Lalu ingat, kata kopionti ini ditulis dalam bentuk present. Present itu berarti terus menerus. Itu artinya hari ini saya berkorban, besok saya mesti korban lagi, lusa saya mesti korban lagi. Itu namanya melakukan dengan kasih. Dan saya tahu saudara semua, kalau kita bicara soal dunia medis, itu dunia yang sangat erat dengan yang namanya pengorbanan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ini cita-cita jadi dokter. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahun 1999 saya tamat dari SMA. Saudara, lulusan SMA Surya Atambua, saudaraku, dengan NEM tertinggi waktu itu di kelas IPA. Dan memang dalam otak ini hanya dokter. Lalu kirim saya ke Surabaya karena waktu itu undangan ini belum ada, ya, fakultas kedokteran belum ada. Jadi saya pergi ke Malang, lalu kemudian saudara mengikuti tes pertama di Brawijaya, saudara, fakultas kedokteran tidak lolos. Ya. Lalu kemudian datang lagi di Petra, saudara yang terkasih dalam Universitas Petra Surabaya, dan kemudian saya lolos, saudara. Lalu saya telepon orang tua bilang begini, dia pundoi berapa? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu itu sebenarnya uangnya tidak terlalu besar untuk masuk pertama, saudara. Saya tidak salah waktu itu diminta 15 juta atau sekitar itu, saudara. Saya bilang sama orang tua saya di Kupang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu orang tua saya bilang begini, hai bapak dan mama mau cari doi begitu banyak di mana? Ya saudara, memang lu subae, masuk itu fakultas kedokteran, mana nanti lu mau selesai lanjutnya, ini baru masuk pertama, sudah gitu. Apalagi nanti dia pun biaya sekolah, biaya kampus dan lain sebagainya. Kayaknya bapak dan mama son mampu, ya saudara. Lalu dia bilang, kalau begitu karena sudah, ya, pokoknya lu cari kampus yang murah-murah sajalah, yang kira-kira pas dengan bapak mama pun kantor. Dia bilang, di mana ada fakultas kedokteran yang kemudian saudara bisa murah? Itu tidak ada, saudara. Ceritanya, maka saudara terkasih dalam Tuhan, orang tua saya bilang, pokoknya lu kuliah lain yang kira-kira bisa mampu. Maka saudaraku, saya pulang kembali ke Malang dengan penuh penyesalan, saudara, karena harus tinggalkan, ya, keinginan dan cita-cita saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keliling-keliling waktu itu kampus semua tutup pendaftaran. Tinggal satu kampus di Malang yang masih buka, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya akhirnya masuk ke Sekolah Tinggi Informatika Komputer Indonesia, saudara, di Malang. Ya. Saya sebenarnya bukan jadi pendeta itu sebelah kanan ini. Ya, saudara. Jadi itu awalnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, berarti sudah lihat sekolahnya saja sudah berkorban. Ya. Mau jadi ya perawat, mau jadi apa, itu butuh pengorbanan. Waktu bekerja berkorban lebih lagi, saudara. Nah, kalau orang tidak punya kasih, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka sekali lagi itu tidak mungkin bisa terjadi. Apalagi harus diwujud nyatakan dalam suatu tindakan, ya. Apalagi harus saudaraku dilakukan terus menerus, ya. Lalu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata aktif datif, ya. Aktif datif itu berarti
orang-orang yang saudara dan saya kita lakukan itu bukan untuk diri kita, kepentingannya bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Jadi saudara, pengorbanan yang kita kerjakan itu bukan untuk kita, itu aktif datif, tapi untuk banyak orang, untuk orang lain, saudara. Jadi itu orang hanya bisa lakukan itu kecuali dia memiliki yang namanya kasih. Tanpa kasih tidak bisa, saudara yang terkasih. Nah, dunia pelayanan itu mirip-mirip dengan dunia medis, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di mana kita yang harus sebagai pemimpin harus lebih banyak berkorban. Kita yang tahu pekerjaan itu harus lebih banyak berkorban dibandingkan orang yang kita layani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saudara, lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Maka pasti Anda bisa berkorban hari ini bagi banyak orang. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gaji yang saudara terima tidak sebanding dengan pengorbanan saudara. Tidak sebanding, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kenapa saya mau lakukan itu? Bukan karena gaji. Saya lakukan itu karena kasih, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena kasih akan mendesak saya untuk berkorban bagi banyak orang. Kasih akan mendesak saya untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu hidup kekristenan itu yang paling besar nilainya adalah kasih. Bukan iman, bukan pengharapan, bukan. Kalau saudara baca 1 Korintus 13, saudara ayat 13 di sana dikatakan, di antara iman, pengharapan dan kasih, yang lebih besar dari semuanya itu adalah kasih. Sebab segala sesuatu kalau kita tidak lakukan dengan dasar kasih, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan itu hanya sekedar menjadi sesuatu yang tidak ada artinya dalam hidup ini. Kiranya Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan ini, sehingga hari ini saudara dan saya boleh bekerja, melakukan segala sesuatu di dalam kasih. Ada amin? Sama-sama kita katakan, lakukan segala sesuatu hari ini dengan kasih. 1, 2, 3. Melakukan segala sesuatu dengan kasih. Bilang sama-sama dengan saya, perlu dedikasi saya. 1, 2, 3. Perlu dedikasi saya. Bilang sama-sama dengan saya, perlu kerjasama. Perlu kerjasama. Lalu yang ketiga, sama-sama katakan, perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan. Amin. Amin. Colek samping kiri kanan, siap berkorban hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya, mari kita betul-betul kepala dan kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di sorga,